Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita Habib Ibrahim bin Hamid Ba'mun dan juga Syekh Haji Abdul Aziz dan juga para hadirin yang sudah berada di majlis atau musholla yang membawakan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam acara ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat hadir di majlis ini rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat. Juga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf enggak bisa panjang lebar karena masih ada acara yang lainnya, dan juga saya mengatasnamakan orang tua ayah saya sekaligus guru saya juga Habib Hamid Najib Muhammad Syokbakar, yang beliau semestinya hadir di sini cuman ada halangan. Jadi mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sampai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan inilah yang insyaallah menjadi keberkahan bagi kita semua. Dengan perkumpulan inilah insyaallah menjadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita bisa ambil atau banyaknya pun dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak sekali manfaat faedah ketika kita hadir dalam majlis seperti ini. Di antaranya adalah majlis Maulid Nabi Muhammad SAW melakukan salah satu amaliyah yang sangat istimewa, yang terdapat di dalamnya tersebut amaliyah yang sudah ada di sana oleh Nabi kita Muhammad SAW, sudah disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terdapat dalam Maulid Nabi Muhammad SAW kita mempelajari sejarahnya Rasulullah SAW. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan isinya adalah mengenal ajaran Nabi Muhammad, mengenal peristiwa Rasulullah SAW, mengenal pribadinya Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena semua kepribadian Nabi Muhammad, gerak-geriknya Nabi Muhammad adalah tata krama, adalah amaliyah, adalah adab yang ada yang diajarkan pada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dari gerak-geriknya beliau itulah yang patut kita contoh. Ajaran Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad itu ada pada sejarah semua. Kita ambil dari sejarah tersebut, kita amalkan dari ibadah-ibadah tersebut. Dari mana kita bisa dapat tersebut? Yang mengenali kepribadiannya beliau. Ada di mana kepribadian beliau? Seperti yang ada pada sejarah-sejarah Maulid Nabi Muhammad ini. Terdapat tertulis macam-macam tentang kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Ada semua di kalimat Maulid Nabi Muhammad SAW. Disebutkan sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Dari situlah kita mengambil hikmah, memetik pelajaran apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan itu aja. Di samping kita mengambil pelajaran tersebut, kita mendengar nasihat tausiah dari para mubalighin yang selalu hadir dalam majlis-majlis seperti ini, memberi tausiah, memberi nasihat. Kita ambil nasihat tersebut karena kenapa? Ya karena umat muslim, umat Islam ya sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sinilah dari mana kita bisa dapatkan? Di antaranya dari majlis-majlis seperti ini, membaca maulid lalu dilanjutkan dengan ceramah, dan juga yang paling pentingnya lagi
ketika kita baca Maulid Nabi Muhammad SAW, inilah amal yang ibadahnya yang terkandung kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika membaca Maulid Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, kita ikut sholawat. Apalagi nanti ketika makhluk diam, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, kita mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis-hadisnya, disebutkan dalam ayat Al-Quran juga, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang beriman agar salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha, Allah Subhanahu wa taala telah bersalawat, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, semuanya salawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk-makhluk Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat semuanya, malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk paling banyak itu malaikat. Ya, makhluk paling banyak disebut dalam hadis, paling banyak itu malaikat. Sementara Allah yang paling banyak itu para malaikat. Paling kita yang cuma kenal 10 aja malaikat. Itu yang wajib kita hafalin. Ya, Jibril, Mikail itu 10 semuanya, ya, itu wajib kita hafalin secara terperinci. Tapi hakikatnya para malaikat itu banyak, jumlahnya nggak terhitung. Disebutkan dalam hadis, ya, sampai diriwayatkan bahwa setiap hujan yang netes itu, satu tetesnya diantar satu malaikat. Ini baru urusan hujan aja, ya. Satu tetes hujan itu diantar sama satu malaikat. Berapa tetes yang hujan di kampung ini? Ya, kalau kita lihat di sini hujan, belum yang di Jakarta, belum yang di negeri lain, kota lain, kalau hujan itu semua ada malaikat yang nganterin satu-satu. Belum lagi di riwayat lain, nanti di akhir zaman, ya, Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar mengangkat, memanggil semua makhluk, ya, memanggil semua makhluk yang ada di dunia ini. Pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk, ya, manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Jumlahnya berapa? Sangat banyak. Ya, kita bisa bayangkan yang ada sekarang aja, ya, udah miliaran, udah jutaan, ratusan miliar umat manusia yang ada di muka bumi. Ini dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Dikumpulkan satu tempat. Setelah umat manusia sudah kumpul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bangsa jin. Bangsa jin jumlahnya 10 kali lipat daripada bangsa manusia, lebih banyak. Setelah bangsa jin kumpul, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang hidupnya di daratan, hayawan-hayawan, binatang-binatang yang hidupnya di daratan, jumlahnya 10 kali lipat daripada bangsa jin. Setelah itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala makhluk yang hidupnya di darat, di lautan, jumlahnya 10 kali lipat daripada makhluk, ya, binatang-binatang yang hidupnya di daratan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat yang kerjanya, tugasnya di bumi, jumlahnya 10 kali lipat daripada jumlah hewan-hewan yang di lautan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat yang kerjanya, tugasnya di langit pertama, jumlahnya 10 kali lipat daripada malaikat yang kerja di bumi. Dipanggil lagi malaikat yang tinggal di langit kedua, 10 kali lipat daripada malaikat yang tinggal di langit pertama. Terus 3, 4, 5, 6, 7, isinya malaikat, jumlahnya 10 kali lipat daripada, lebih banyak daripada yang lain. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di atas ada tempat namanya Baitul Ma'mur, ya. Satu tempat tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke tempat tersebut 70.000 malaikat setiap masuk waktu sholat. Setiap masuk waktu sholat itu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur di atas langit ke-7. Masuk 70.000 malaikat. Yang sudah masuk nggak keluar lagi. Jadi masuk terus, masuk terus, masuk. Berapa jumlah malaikat yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebanyak malaikat semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat perintah dari Allah untuk selalu shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk selalu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat manusia terpilih dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini, maulid seperti ini, yang tadinya kalau kita duduk di rumah mungkin sibuk dengan main handphone, yang tadinya kita duduk di rumah mungkin sibuk dengan nonton TV, yang tadinya kita di luar mungkin sibuk nongkrong dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya perkumpulan seperti ini, kita duduk hingga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keuntungan, kebesaran, keistimewaan ketika kita hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat inilah kita berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah kita yang ada dalam majelis ini diterima oleh Allah. Dengan inilah sebab menjadi keberkahan hidup kita. Dengan inilah insyaallah rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ada di Indonesia ini maupun penyakit-penyakit yang lain, virus yang terjadi semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semuanya sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu selamat dan selalu bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kelak kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.